Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai pengembangan produk baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengembangan produk baru. Yang pertama, pendahuluan. Bagi perusahaan jenis apapun, baik yang bergerak dalam manufaktur maupun jasa, tentulah menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan lebih penting daripada sekedar laba yang besar. Sekalipun untuk dapat terus bertahan, yaitu going concern. Penggunaan fungsi-fungsi manajemen, planning, organizing, acting, dan controlling. Istilah manajemen operasi muncul untuk memperluas pemahaman yang lebih luas tentang proses produksi, di mana proses produksi yang dibahas tidak hanya yang menghasilkan barang dan menimbulkan keuntungan saja, namun juga membahas proses produksi yang menghasilkan jasa dan atau tidak menghasilkan keuntungan. Manajemen operasi penting. Hal tersebut antara lain sebagian besar aktiva perusahaan umumnya tertanam dalam aktivitas produk operasi atau produksi, khususnya persediaan. Yang kedua, sebagian besar SDM berada dalam departemen operasi atau produksi. Kegiatan operasional perusahaan merupakan kegiatan utama perusahaan. Materi selanjutnya yaitu gagasan mengembangkan produk. Gagasan mengembangkan produk ini meliputi dua sumber, yaitu sumber internal dan eksternal. Sumber internal ini yang pertama bagian penelitian dan pengembangan yang memiliki tugas mengembangkan produk dan melakukan inovasi untuk menghasilkan ide-ide produk baik berupa barang maupun jasa yang baru. Kemudian konsultan pemasar yang bekerja untuk perusahaan juga dapat menyewa konsultan untuk mendapatkan masukan mengenai ide-ide baru berkaitan dengan produk yang akan diproduksi. Kemudian ada tenaga penjual. Seperti yang kita ketahui bahwa tenaga penjual yang selama ini berhubungan langsung dengan konsumen, sehingga dari merekalah perusahaan mengharapkan ada masukan mengenai keinginan-keinginan konsumen terhadap produk perusahaan. Keinginan konsumen itulah yang akan dijadikan dasar bagi pengembangan produk suatu perusahaan. Kemudian ada peran aktif dari seluruh pihak yang ada di dalam perusahaan. Setiap bagian dari perusahaan seharusnya dapat memiliki peran dalam upaya mendapatkan ide dan masukan mengenai produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada sumber eksternal, yaitu meliputi kecenderungan pasar. Dalam upaya menghasilkan dan mengembangkan produk yang telah ada, perusahaan yang bijaksana seharusnya juga memperhatikan kecenderungan pasar yang sedang terjadi. Karena itulah menjadi peluang dari perusahaan tersebut. Kemudian ada produk yang dikeluarkan oleh pesaing. Mencontoh produk pesaing adalah suatu aktivitas mengembangkan produk yang paling mudah, dikarenakan perusahaan tidak perlu bekerja terlalu keras, mengumpulkan dan memilih ide. Perusahaan ini tinggal mencontoh produk pesaing yang ada, meskipun tindakan ini paling dilakukan. Namun perlu diwaspadai. Karena apa? Karena dampak ini merupakan dampak negatif dari tindakan ini, yaitu divonis pembajakan atau turunnya nilai perusahaan. Kemudian masukan atau komplain dari pelanggan. Seringkali dalam kemasan produk, perusahaan mencantumkan nomor pengaduan konsumen, yaitu Customer Service Center. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat mendengarkan langsung bagaimana sih respon konsumen terhadap produk yang dihasilkan
dan dikonsumsi, serta apa masukan konsumen terhadap produk yang dikeluarkan perusahaan tersebut. Kemudian hasil peramalan. Hasil peramalan ini mendapatkan ide dari peramalan merupakan upaya lain dari perusahaan dengan memanfaatkan data masa lalu yang dimiliki perusahaan. Meskipun hasilnya sangat relatif dan dipengaruhi oleh ketersediaan dan metode peramalan ini digunakan, namun cara ini cukup membantu perusahaan. Selanjutnya yaitu alternatif pengembangan produk baru. Alternatif yang pertama yaitu mengembangkan produk yang benar-benar baru. Mengembangkan produk yang benar-benar baru memang merupakan alternatif yang paling sulit dilakukan. Mengingat saat ini hampir semua kebutuhan manusia telah tersedia produknya di pasaran. Coba renungkan, adakah kebutuhan kita sehari-hari yang tidak dapat dipenuhi oleh deretan produk di pasaran? Rasanya sangat sulit menemukannya karena semua kebutuhan kita sudah ada alat pemuasnya di pasaran, tinggal kita mampu mendapatkannya atau tidak. Alternatif yang kedua yaitu penambahan produk yang telah ada atau diversifikasi produk. Menurut Ismatono, diversifikasi produk adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan penjualan melalui penganeka-ragaman produk, baik lewat pengembangan produk baru atau mengembangkan produk yang sudah ada. Diversifikasi produk ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu diversifikasi konsentrik, yang mana masih ada hubungan teknologi dan kegunaannya. Sebagai contoh, perusahaan Suzuki atau Honda yang tidak hanya memproduksi mobil tetapi juga memproduksi sepeda motor. Mobil dan motor secara umum memiliki teknologi yang relatif sama, yaitu otomotif, namun keduanya masih memiliki kegunaan yang sama, yaitu sebagai alat transportasi. Diversifikasi yang kedua yaitu diversifikasi horizontal. Masih ada hubungan teknologi meskipun kegunaannya berbeda. Sebagai contoh, Mitsubishi yang menghasilkan produk mobil tetapi juga memproduksi pendingin udara atau AC, di mana keduanya memiliki kegunaan yang berbeda. Diversifikasi yang ketiga yaitu diversifikasi konglomerat, yang mana antara produk yang satu dan produk yang baru berikutnya tidak memiliki keterkaitan baik secara teknologi maupun secara kegunaan. Contohnya pada perusahaan Salim Group terdapat berbagai macam sektor di dalamnya, termasuk makanan minuman Indofood, agribisnis pada PT Indofood Sukses Makmur, properti pada PT Agung Podomoro Land, perbankan ada Bank Sentral Asia. Alternatif yang ketiga yaitu memodifikasi produk yang sudah ada. Memodifikasi produk yang sudah ada memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu perbaikan produk lama. Perbaikan ini dilakukan untuk menyempurnakan fungsi produk yang telah ada. Sebagai contoh, perusahaan memperbaiki kemampuan penangkapan sinyal dari sebuah handphone yang sebelumnya sinyalnya kurang kuat. Yang kedua, efisiensi produk lama. Efisiensi dilakukan di samping untuk mengefisiensi biaya produksi hingga harga menjadi lebih murah, namun juga agar konsumen tetap mampu membeli meski kondisi ekonomi mungkin sedang kurang baik. Sebagai contoh, perusahaan yang biasanya mengeluarkan kemasan yang besar lalu mengeluarkan produk dengan kemasan yang lebih higienis atau lebih kecil. Yang ketiga, penambahan manfaat produk lama. Penambahan manfaat untuk lebih bisa memahami keinginan dan kebutuhan konsumen yang semakin bertambah. Sebagai contoh, perusahaan melengkapi produk handphonenya dengan berbagai fitur tambahan seperti fasilitas kamera dan pemutar musik dan lain-lain. Yang keempat, pelengkap produk lama. Menciptakan produk baru untuk melengkapi produk yang telah ada juga dilakukan untuk lebih biasa memuaskan konsumen, seperti penciptaan aksesoris tambahan produk otomotif atau handphone. Alternatif yang terakhir yaitu mengembangkan produk lokal yang belum ada.
Mengembangkan produk lokal yang belum ada juga dapat menjadi sebuah alternatif, khususnya bagi produk-produk seperti obat-obatan, onderdil mobil, dan sebagainya yang selama ini hanya didatangkan dari luar negeri saja. Next. Baik, saya Firman Alamsyah akan menjelaskan mengenai tahapan dalam pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru dalam manajemen operasional mengacu pada proses menciptakan produk yang lebih baik atau produk baru yang akan diperkenalkan ke pasar. Ini melibatkan serangkaian langkah dan strategi untuk memastikan produk tersebut berhasil. Berikut ini terdapat 9 tahapan yang perlu dipahami dalam pengembangan produk baru. Yang pertama, ada identifikasi produk yang telah ada atau produk lama. Identifikasi ini meliputi bagaimana pada tahap awal pengenalan produk hingga menguat atau melemahnya penjualan produk yang telah ada ini. Contoh, smartphone merek Redmi Note 8. Ketika awal pertama kali smartphone ini diluncurkan, penjualan mungkin masih terbatas karena belum dikenal dan belum ada basis pelanggan yang kuat. Namun pada tahap pertumbuhannya, dengan fitur-fitur inovatif dan kampanye pemasaran yang kuat, penjualan smartphone ini meningkat pesat. Hingga pada tahap kematangannya, smartphone merek ini menjadi salah satu pemimpin pasar. Tetapi persaingan dan merek lain semakin ketat, sehingga terjadi penolakan dan seiring waktu konsumen beralih ke model terbaru atau merek lain dan penjualan smartphone pun mulai menurun. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ini akan memungkinkan perusahaan untuk bisa melakukan beberapa hal, misalnya penyesuaian strategi pemasaran dan harga, mencari cara untuk memperpanjang masa hidup produk, peluncuran produk baru sebagai pengganti produk lama, dan mencegah pelanggan beralih ke pesaing dengan mempertahankan basis pelanggan. Kemudian yang kedua, ada tahapan mencari dan menggali ide-ide tentang produk baru. Pada tahap ini, perusahaan berusaha menciptakan berbagai ide kreatif untuk produk baru. Sumbernya dapat meliputi dari departemen riset atau pengembangan di perusahaan tersebut, atau bisa melalui hasil observasi, peniruan dan modifikasi produk pesaing, atau bisa juga dari hasil survei konsumen, atau dari program internal perusahaan yang program ini adalah untuk merangsang semua elemen perusahaan mengeluarkan ide-ide kreatif dan inovatif. Kemudian yang ketiga, setelah mengumpulkan ide-ide, tahap berikutnya adalah menyaring dan memilih ide yang layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Kemudian tahapan yang keempat, yaitu menganalisis masing-masing ide yang telah tersaring. Pertimbangannya meliputi potensi pasar, keunggulan kompetitif, dan ketersediaan sumber daya. Kemudian tahapan yang kelima, ada menentukan ide yang paling mungkin untuk dikembangkan. Jika pada contoh smartphone tadi, yaitu Redmi Note 8, pihak Xiaomi misalkan akan menentukan produk yang lebih baik dari Redmi Note 8, yaitu dengan kapasitas baterai yang lebih besar, kamera yang lebih jernih, dan fitur-fitur pengembangan lainnya yang telah dijadikan pertimbangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan-tahapan pengembangan produk baru. Yang keenam itu melaksanakan pengembangan ide produk baru tersebut. Yang ketujuh itu ada membuat sampel dan menguji produk baru. Yang kedelapan itu menguji produk baru di pasar atau tes pemasaran secara langsung. Yang kesembilan itu memproduksi dan memasarkan produk baru tersebut yang sesungguhnya. Jadi itu tahapan-tahapan pengembangan produk baru. Itu adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan perencanaan produk baru. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu identifikasi masalah produk lama yang kurang tepat. Ini merujuk pada proses mengidentifikasi masalah atau kekurangan dalam produk yang sudah ada, yang tidak tepat atau tidak memenuhi kebutuhan pasar atau konsumen dengan baik. Misalnya, produk lama mungkin menghadapi masalah kualitas, kinerja,
desain, atau kendala yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Yang kedua yaitu kurangnya ide-ide yang masuk. Ini menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam jumlah atau kualitas ide yang masuk dalam proses pengembangan produk baru. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya partisipasi dari anggota tim, kurangnya kreativitas dalam tim, atau kurangnya sumber daya yang diberikan untuk melakukan penelitian dan eksperimen. Yang ketiga yaitu pemilihan ide yang kurang tepat. Setelah ide-ide dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah memilih ide-ide yang paling layak untuk dikembangkan menjadi produk. Jika pemilihan ide dilakukan secara kurang tepat, ini bisa berarti bahwa ide yang dipilih tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak memiliki potensi untuk sukses di pasar. Hal ini dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya dan waktu mengembangkan produk yang mungkin tidak diminati oleh konsumen. Yang keempat yaitu kekurangan dalam produk tersebut. Ini merujuk pada kelemahan atau kekurangan yang ada dalam produk yang dikembangkan. Kekurangan ini dapat berupa berbagai hal seperti kualitas yang rendah, fitur yang kurang lengkap, kurangnya kemudahan pengguna, atau masalah keamanan. 5. Pengenalan produk baru yang kurang efektif. Contohnya seperti perusahaan tidak dapat mengetahui atau memahami dengan sungguh-sungguh tentang kebutuhan-kebutuhan dari konsumen dan kemudian menuangkan ke dalam desain produk. Yang keenam, biaya pembangunan yang lebih tinggi dari yang diperkirakan. 7. Adanya reaksi pesaing. Contohnya seperti dalam bisnis makanan terlihat jelas dari merek restoran cepat saji yang ternama. Ketika hendak membuka restoran di suatu kota, pemilik bisnis perlu menganalisis kompetitor yang sudah ada. Mereka membandingkan produknya dari produk kompetitor serta mengetahui harga, promosi, dan lokasi toko. Yang ke-8, waktu peluncuran yang tidak tepat, seperti mempromosikan suatu produk yang tidak tepat sasaran. Yang ke-9, pelayanan yang kurang baik, contohnya seperti kurangnya etika customer service. Yang kedua, mengabaikan masukan pelanggan. Yang ketiga, tidak langsung memberikan respon. Yang keempat, memberikan informasi yang salah. Reliabilitas atau kehandalan dalam pengembangan produk baru. Produk yang diciptakan harus yaitu 1. Memiliki perkiraan umur atau lama penggunaan yang baik. Semakin lama umur produk dan semakin lama produk tersebut dapat digunakan sesuai fungsinya, semakin handallah produk tersebut. Yang kedua, mampu berfungsi untuk penggunaan normal, apalagi penggunaan ekstrim. Sebagai contoh, sepatu yang digunakan oleh seorang eksekutif tentunya lebih awet karena mereka naik mobil. Namun jika sepatu yang sama digunakan oleh misalnya pekerja biasa yang harus naik turun ganti kendaraan dan berjalan cukup jauh namun tetap awet, maka sepatu tersebut berarti handal. Dan yang ketiga yaitu tidak terlalu tergantung dengan komponen-komponen kritikal. Sebagai contoh, sebuah handphone yang antenanya patah namun tetap bisa menerima telepon dengan baik, berarti produk tersebut handal. Dan yang keempat, ketergantungan produk rusak kan salah satu bagian kecil. Dan yang 5, seberapa komponen yang rusak dapat diperbaiki, semakin cepat semakin baik. Menjawab pertanyaan dari Mbak Fira Zahrotul, bagaimana proses pengembangan produk berbeda untuk produk konsumen dan produk industri? Proses pengembangan produk berbeda dalam produk konsumen dan produk industri karena terdapat perbedaan dalam kebutuhan dan karakteristik konsumen dan pelanggan industri. Proses pengembangan produk untuk produk konsumen lebih fokus pada
aspek estetika, kenyamanan, dan fitur yang menarik bagi konsumen. Sementara produk industri harus memenuhi persyaratan teknis yang tinggi, standar mutu, sensitivitas terhadap solusi cost driven, dan fungsional yang sangat spesifik yang ditentukan oleh pelanggan industri. Seperti itu. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Titin, yaitu tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengembangkan produk baru adalah kompleks dan beragam. Tantangan ini antaranya yaitu yang pertama, tantangan dalam menemukan ide produk yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan pengembangan dengan cepat di pasar. Kemudian yang kedua, tantangan identifikasi kebutuhan pelanggan, yaitu memahami apa yang diinginkan pelanggan, apa yang mereka cari, dan apa yang penting bagi mereka. Kemudian yang ketiga, tantangan dalam merancang produk yang unik dan menonjol dari produk pesaing sehingga dapat menarik minat pelanggan atau konsumen. Kemudian yang keempat, tantangan dalam menentukan harga produk baru yang harus sesuai dengan biaya pengembangan namun tetap bersaing di pasar. Kemudian yang kelima yaitu tantangan dalam mencari sumber daya yang mencukupi baik dari segi waktu, tenaga kerja, dan anggaran dalam mengembangkan produk baru. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Faizin. Bagaimana mengidentifikasi dan mengevaluasi pesaing dalam industri untuk produk baru yang direncanakan? Yang pertama, mengidentifikasi kompetitor besar. Yang kedua, memahami konten yang dipublikasikan oleh kompetitor. Yang ketiga, mengidentifikasi market. Yang keempat, menganalisis pengalaman dan kepuasan konsumen. Yang kelima, mengidentifikasi apa saja yang perlu diperbaiki. Baik, saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara terbaik untuk mengembangkan produk baru sehingga dapat memenangkan persaingan pasar antar perusahaan. Yang perlu diingat adalah bahwa pengembangan produk merupakan proses yang berkelanjutan. Menurut kelompok kami, secara garis besar, terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan itu adalah cara terbaik untuk memenangkan persaingan pasar. Berikut ini adalah beberapa strategi dan tahapan yang mungkin dapat membantu dalam mengembangkan produk baru secara efektif. Yang pertama, pahami kebutuhan pelanggan. Lakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Identifikasi tren dan preferensi konsumen agar produk yang dikembangkan sesuai dengan harapan mereka. Yang kedua, inovasi produk dan layanan. Berpikir kreatif dan temukan cara baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Hadirkan fitur unik, perbaiki kualitas atau terapkan teknologi yang baru. Kemudian yang ketiga, gunakan umpan balik pelanggan. Dengarkan masukan dari pelanggan tentang produk yang ada, perbaiki dan kembangkan produk berdasarkan umpan balik yang diterima. Yang keempat, ada mempertahankan kualitas yang tinggi. Pastikan produk yang Anda miliki memiliki standar kualitas yang tinggi. Pilih bahan baku yang berkualitas, lakukan pengendalian mutu dan berikan pelayanan yang terbaik. Yang kelima, fokus pada diferensiasi. Ciptakan nilai tambah yang membedakan produk Anda dengan produk pesaing. Kemudian berinovasi secara terus-menerus untuk mempertahankan daya saing produk Anda. Pertanyaan yang berikutnya, menurut kelompok Anda, apa pentingnya uji coba dan validasi produk baru dalam pengembangan produk baru? Uji coba dan validasi produk memiliki peran krusial dalam pengembangan produk baru. Saya akan membacakan beberapa alasan mengapa tahapan ini sangat penting. Yang pertama, menjamin kualitas produk. Uji coba dan validasi memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Dengan menguji fungsinya, keamanan, dan kinerja produk, kita dapat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sebelum produk dijual ke konsumen. Kemudian alasan yang kedua adalah mengurangi resiko.
Faedasi membantu mengurangi risiko produk gagal atau mengalami masalah yang setelah diluncurkan. Dengan menguji produk sebelumnya, kita dapat mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil tindakan pencegahan. Alasan yang ketiga, memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pelanggan. Faedasi memastikan bahwa produk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Dengan menguji produk pada pengguna akhir, kita dapat memastikan bahwa fitur dan fungsinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian alasan yang keempat, mengoptimalkan desain dan fungsi produk. Uji coba membantu mengidentifikasi area di mana produk dapat ditingkatkan. Faedasi memungkinkan kita untuk memperbaiki desain, kinerja, dan pengalaman pengguna sebelum produk masuk ke pasar. Kemudian yang terakhir adalah untuk mendukung keputusan bisnis. Hasil uji coba dan faedasi dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan bisnis. Jika produk tidak memenuhi harapan, kita dapat memutuskan apakah akan melanjutkan pengembangan atau menghentikan produk. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya yaitu berikan contoh nyata dari sebuah organisasi yang berhasil merencanakan dan meluncurkan produk baru. Contohnya yaitu adalah Apple Inc. Perusahaan ini dikenal karena pendekatannya yang inovatif dalam pengembangan produk. Sebagai contoh, pada tahun 2007, Apple meluncurkan iPhone yang merevolusi industri telepon seluler dengan kombinasi antara fitur telepon, pemutar musik, dan perangkat komunikasi yang canggih. Sebelum peluncuran, Apple melakukan riset pasar yang mendalam untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan merancang produk yang memenuhi keinginan mereka. Selain itu, Apple juga memperhatikan desain produk yang estetis dan user-friendly, serta membangun ekosistem yang kuat dengan aplikasi dan layanan pendukung. Melalui strategi pemasaran yang efektif dan reputasi merek yang kuat, iPhone menjadi salah satu produk paling sukses dalam sejarah, mengukuhkan posisi Apple sebagai pemimpin inovasi dalam industri teknologi. Bagaimana rencana pemasaran akan disusun untuk memperkenalkan produk baru ini kepada konsumen? Rencana pemasaran untuk memperkenalkan produk baru kepada konsumen bisa melibatkan beberapa langkah strategis, yaitu yang pertama, analisis pasar. Lakukan riset pasar untuk memahami target audiens Anda, kebutuhan mereka, dan tren pasar terkini. 2. Penetapan tujuan. Tetapkan tujuan yang spesifik, terstruktur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu untuk kampanye pemasaran produk baru. Yang ketiga, penyusunan posisi produk. Tentukan posisi unik produk Anda di pasar dan cara Anda membedakan dari pesaing. Dan yang keempat, strategis promosi. Rencana kampanye iklan yang efektif melalui berbagai saluran seperti media sosial, iklan online, cetak, dan acara promosi. Yang kelima, pengembangan branding buat identitas mereka yang kuat, termasuk desain logo, warna, dan pesan mereka yang konsisten. Yang keenam, peluncuran produk. Rencana peluncuran produk yang memiliki perhatian bisa melalui acara peluncuran, konferensi pers, atau kampanye online yang kreatif. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Pantau kinerja kampanye pemasaran Anda secara teratur dan lakukan evaluasi untuk menyesuaikan strategi Anda sesuai dengan respon pasar. Dan yang terakhir yaitu layanan pelanggan. Pastikan Anda memiliki layanan pelanggan yang responsif dan efisien untuk menangani pertanyaan dan masalah konsumen terkait produk Anda. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Firman Alamsyah, yaitu seberapa jauh manfaat perencanaan produk baru terhadap keberhasilan produk tersebut. Menurut kelompok saya, yang pertama adalah menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Yang kedua, sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Isaro.
bagaimana cara mengantisipasi terjadinya kegagalan dalam pengembangan produk baru. Nah, bagaimana ya caranya? Jadi yang pertama itu melakukan kembali analisis target pasar, bagaimana ya. Yang kedua itu membangun interaksi dengan pelanggan, jadi harus membangun lagi interaksinya dengan pelanggan. Yang kedua itu mengembangkan produk sesuai keperluan pelanggan, jadi pelanggannya itu kepengen apa gitu, jadi sesuai dengan kebutuhannya ya. Yang keempat itu memberikan penawaran yang unik bagi pelanggan. Yang kelima itu membangun strategi pemasaran yang baru. Mungkin jawabannya apa sudah sesuai Mbak Aisaro?